Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada akhirnya kita harus buat video lagi karena ada rentan waktu yang panjang sampai kita tidak membuat video. Kalau bahasa sastranya ada berapa purnama sampai kita tidak bertemu dalam video. Dan hari ini kita ketemu lagi dalam video ini. Dan kali ini saya tidak membicarakan tentang buku, saya tidak bisa membicarakan tentang lokasi wisata, tapi saya membicarakan tentang usaha baru saya, yakni thrifting. Dan teman-teman jika ingin tahu aktus bedanya nanti akan saya tulis di sini. Dan apa tips-tips dalam membuat usaha thrifting bagi pemula? Nah, inilah tipsnya. Bagi sebagian orang, thrifting adalah hanya sekedar membeli barang bekas dan kemudian menjualnya lagi. Tapi sebenarnya barang-barang ini adalah barang-barang berkualitas dahulunya, kemudian setelah selesai atau mereka bosan menggunakannya, mereka kemudian mencapakannya dan ketika diolah kembali itu menjadi barang mahal. Dan standarisasi harga pun menurun dari harga yang biasanya puluhan juta menjadi ratusan ribu rupiah saja. Dan ada juga sih beberapa barang yang tetap mempertahankan harga jutaan. Dan bagaimana cara untuk membuat kelasnya bisa naik? Bagaimana caranya dan bagaimana tipsnya? Ini tips yang pertama. Tips yang pertama untuk teman-teman yang baru saja memulai usaha thrifting, yang harus teman-teman lakukan adalah membuat akun media sosialnya di Instagram. Dan selama ini yang pengalaman saya alami, penjual yang paling bagus adalah di Instagram. Ketika saya coba di Facebook, itu tidak terlalu signifikan penjualannya dan pembeliannya, karena mungkin pertemanan kita yang di Facebook hanya terbatas 5.000 orang. Sedangkan di IG kita bisa berteman banyak orang, bahkan jutaan orang. Dan kemudian ribuan orang, lebih dari 5.000, dan kemudian saling follow dengan mereka. Apalagi kemudian kalau kita terkenal, pasti banyak orang yang kemudian follow atau barang-barang yang kita jual di situ barang-barang berkualitas. Dan teman-teman, tips yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat akun media sosial untuk thrifting all shop kalian. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, teman-teman harus tahu barang-barang yang punya nama brand besar. Contoh, teman-teman harus tahu betul bahwa brand ini cukup laku di pasar, brand ini terkenal, dan brand ini sangat besar. Brand-brand yang terkenal teman-teman bisa search dan akan saya beritahu beberapa. Yang pertama adalah Stone Island. Ini sangat mahal. Brand ini sangat mahal. Stone Island adalah brand yang sangat mahal dan kemudian sangat laris juga di pasar thrifting. Stone Island, Supreme, Dickies, yang lagi naik-naik daunnya adalah Dickies, Pencott, kemudian Carhartt, betul pengucapannya Carhartt, atau biasa yang bilang curhat, Carhartt. Kemudian ada juga Stone Island sudah, apa lagi? Supreme sudah, Lacoste, dan JAP. Dan North Face juga cukup lumayan. Teman-teman harus menghafal brand-brand itu. Jadi ketika berbelanja ke pasar thrifting, pasar thrift, teman-teman akan tahu brand-brand ini yang laku. Jadi teman-teman, yang pertama adalah menghafal nama brand-brand tadi. Tips yang kedua adalah menghafal nama brand-brand tadi. Selanjutnya adalah memastikan di mana teman-teman melakukan pembelanjaan atau mengadakan stok atau membeli stok barang-barang thrifting. Nah, kalau di kita sendiri di Palu itu ada di Pasar Laswani, ada di Pasar Masomba, dan di jalan ada di pinggir jalan beberapa, ada di Palupi, kemudian ada di Tondo, kemudian ada di Pasar Biromar. Jadi pastikan di mana teman-teman membeli barangnya. Jangan membuat akun thrifting tapi tidak tahu dibeli di mana barangnya. Harus tahu. Jadi usahanya harus tahu dari hilir ke hulu. Dari mana barangnya didapatkan dan dijual kepada siapa. Jadi pastikan tempatnya dan pembelian di mana membeli barang stok. Selanjutnya adalah manjakan customer. Apabila akun Anda sudah naik daun, kemudian Anda sudah menghafalkan nama-nama barang yang akan laku, yang ketiga sudah tahu stok barang dibeli di mana dan didapatkan dari mana, keempat yang harus teman-teman lakukan adalah manjakan customer. Bila perlu bikin diskon untuk penjualannya, kemudian jangan terlalu meninggikan harga standar saja. Ketika laku itu alhamdulillah. Dan kemudian manjakan customer, yang saya maksud adalah ketika customer ingin bertanya ke kita, pastikan jawaban-jawaban yang kita sampaikan ke dia atau balasan-balasan DM Instagram ke dia itu balasan yang bagus dan tidak balasan yang membuat dia agak enggan, agak tidak mau bertanya kepada kita tentang barang-barang kita. Pastikan
dia mau bertanya pada barang-barang kita dan mau bercerita, mungkin dia menawar, boleh saja, nego boleh saja. Jadi pastikan minimal membalas DM atau chat-chat dia dengan baik, seperti itu. Jadi pastikan membalas DM dengan memanjakan para customer, sehingga para customer saling memberitahukan. Itu kan iklan gratis. Ketika dia belanja dengan teman-teman dan dia rasa nyaman, dia akan beritahu temannya bahwa di tempat sana saya berbelanja sangat nyaman, dan itu adalah iklan gratis. Oke, selanjutnya adalah manja customer. Selanjutnya adalah meskipun tidak untung banyak, asal dapat untung sudah. Jangan terlalu menahan barang. Banyak teman-teman yang memulai usaha thrifting sangat meninggikan harga, kemudian ketika pembeli menawar sangat tidak bisa. Kita paham bahwa cara mendapatkan barang tidak mudah dan kemudian harus berusaha untuk mendapatkan barang. Tapi untuk thrifting pemula, pastikan bahwa ketika ada yang menawar, meskipun untung yang penting sudah ada untung, teman-teman harus melepaskan barang itu. Kadang ketika ini banyak terjadi teman-teman saya yang kemudian memulai thrifting, dia sudah suka barang itu, ketika customer tidak membeli, dia pakai sendiri barangnya dan cocok dengan dia sendiri, dan itu tidak pantas untuk membuka usaha thrifting. Pastikan barang itu teman-teman ingin jual, meskipun untungnya tidak seberapa, tapi ketika dijual, belikan lagi yang baru dan kemudian jual lagi. Jadi yang paling penting adalah mengaktifkan akun sosial media kita, kemudian tidak terlalu ambil untung besar untuk teman-teman thrifting pemula. Selanjutnya, pastikan membelanjakan barang itu barang yang laku untuk dijual. Jangan membeli barang yang tidak laku untuk dijual. Saya contohnya ketika kemarin memulai usaha thrifting, membeli barang sembarangan dan pada akhirnya barang-barangnya menumpuk dan tidak ada yang membeli. Pastikan barang-barang yang teman-teman beli, karena kita bagi pemula adalah modal terbatas, pastikan barang-barang yang dibeli adalah barang-barang yang kemudian laku untuk dijual. Oke, tips selanjutnya adalah memastikan barang yang dibeli itu laku untuk dijual dan membelanjakan modal sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan membeli barang yang tidak laku untuk dijual, itu hanya akan menyia-nyiakan modal. Jadi teman-teman, itu ada beberapa tips tadi yang harus teman-teman lakukan jika mulai membuat usaha thrifting, dan pastikan hal-hal poin-poin tadi yang sudah disebutkan itu teman-teman lakukan, karena tidak gampang kemudian membuat usaha thrifting di tengah persaingan yang saat ini cukup ketat. Kalau di awal-awal kemarin saingan tidak terlalu besar, tapi saat ini sepertinya teman-teman sudah banyak yang memulai usaha thrifting, dan itu cukup luar biasa. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu, akun saya akan saya tulis di deskripsi berikut ini, dan silakan berkunjung. Apabila ada barang yang cocok, silakan ditawar saja atau nego, kita terbuka. Dan itu tadi tips-tipsnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau memulai usaha thrifting, dan pastinya semoga usahanya berkah. Oke, demikian, terima kasih. Saya Jo Rival, terus berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.